Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kembali lagi bersama saya Alam Budiman Taksih. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki materi terkait dengan konsepsi ideal kealaman dan konsepsi ideal kemanusiaan. Untuk lebih jelas, berikut penjelasan materinya. Baik adik-adik, untuk menjelaskan konsepsi ideal kealaman dan konsepsi ideal kemanusiaan, hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi dari rekayasa. Rekayasa atau nama lainnya adalah terapan ilmu dan teknologi. Itu pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perubahan sesuatu dari satu keadaan ke keadaan yang lain yang lebih bernilai guna dan bermanfaat bagi kemanusiaan, baik berupa perubahan gerak, materi, energi, kehidupan maupun kemanusiaan. Jadi keadaan sebelumnya itu biasa-biasa saja, nanti setelah dilakukan rekayasa akan memberikan lebih bernilai guna dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Salah satu contoh untuk rekayasa adalah misalnya rekayasa lalu lintas, yang awalnya daerah tersebut atau jalan tersebut itu macet, kemudian setelah dilakukan rekayasa, misalnya melebarkan jalan atau pengalihan alur lalu lintas, sehingga yang dulunya macet itu akan menjadi lancar seperti itu ya. Itu salah satu contoh dari rekayasa. Jadi oleh karena itu, untuk rekayasa pertama-tama akan diperlukan pengetahuan untuk mengidentifikasi serta menetapkan nilai ya, suatu keadaan yang secara ilmiah atau formal. Hal ini dapat dibahas dalam ilmu termodinamika. Jadi rekayasa ini diperlukan tentunya nantinya untuk mengidentifikasi serta menetapkan nilai suatu keadaan ya. Contohnya itu adalah ilmiah formal, ilmu termodinamika, ilmu keadaan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat nama ilmu termodinamika ini sebenarnya salah kaprah. Kenapa? Karena yang dibahas dalam pelajarannya itu bukan bagaimana terjadinya perubahan atau perpindahan panas atau sama halnya dengan fenomena aliran panas, tetapi melainkan itu membahas variabel dan parameter penunjuk dan penilai keadaan suatu panas. Jadi itu adalah termodinamika. Dengan demikian, nama ilmu keadaan itu lebih cocok ya, atau lebih tepat untuk digunakan dalam pembahasan tersebut. Kemudian untuk menilai proses penerapan ilmu dan teknologi secara lengkap diperlukan ilmu-ilmu. Jadi berikut merupakan ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menilai proses penerapan ilmu teknologi secara lengkap. Yang pertama adalah ilmu untuk menilai keadaan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang dibahas di sini adalah baik keadaan awal, akhir maupun diantaranya itu dibandingkan terhadap keadaan lingkungannya, sama halnya dengan termodinamika. Kemudian ilmu untuk menata terjadinya peristiwa perubahan yang bersifat fisik atau sementara itu dinamakan sebagai kinetika fisika. Kemudian ilmu untuk menata terjadinya peristiwa perubahan yang bersifat kekal atau persenyawaan kimia itu disebut sebagai ilmu kinetika ilmiah. Kemudian ilmu untuk menetapkan rencana, bentuk dan ukuran wadah tempat peristiwa perubahan itu terjadi sesuatu dengan kondisi dan skala yang diharapkan itu dinamakan dengan ilmu reaktor, peralatan penunjang lainnya. Kemudian yang terakhir, ilmu untuk mengendalikan proses peristiwa perubahan yang berlangsung sesuai dengan dinamika dan penataan yang diterapkan itu disebut sebagai ilmu dinamika dan pengendalian proses. Nah, diharapkan dengan kemampuan rekayasa tersebut di atas secara utuh, nantinya terapan ilmu dan teknologi yang diinginkan bisa terrealisir secara baik. Ya, sama halnya dikatakan sebagai efektif dan efisien. Jadi, ukuran untuk baik dan buruknya
keberlangsungan suatu proses perubahan ya atau rekayasa itu dapat dinyatakan oleh besaran. Besarannya itu adalah efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi sendiri itu didefinisikan sebagai ukuran pencapaian nilai membandingkan hasil yang diperoleh terhadap hasil ideal yang dicapai. Jadi perbandingan apa yang diperoleh dengan yang idealnya bagaimana. Ya, sama halnya dengan hasil guna, ya, kata lain daripada efisiensi. Sedangkan efektivitas itu merupakan ukuran upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diperoleh. Jadi upayanya bagaimana untuk mendapatkan hasil yang diperoleh, apa saja upayanya, sama halnya dengan daya guna. Nah, besaran ini dapat diperoleh dengan membandingkan hasil yang dicapai atau prestasi terhadap besaran upaya yang telah dilakukan. Ya, upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mencapaikan hasilnya, itu sama halnya dengan efektivitas. Nah, berikut contoh terkait dengan efektif dan efisien atau efektivitas dan efisiensi. Nah, di sini ada dua contoh kasus petani A dan petani B. Nah, kalau kita lihat dari sisi efisiensi, nah ternyata petani A ini dapat menghasilkan efisiensi 50% dalam satu hari. Dia dapat memanen padi misalnya itu 2 hektar ya, ini contoh saja, atau membajak sawah satu hari itu sebanyak 2 hektar. Kemudian petani B dalam sehari efisiensinya itu 75% ya, sedangkan dalam sehari, kalau kita lihat dalam sehari itu dia bisa mencapai 3 hektar per hari. Nah, pencapaian nilai efisiensi ini atau yang setinggi-tingginya terkait dengan efisiensi itu belum mencapai tercapainya kinerja terbaik dari suatu peristiwa perubahan ya. Nah, bisa saja kalau kita lihat dari sisi efektivitas ya, contohnya misalnya ini, ternyata petani A itu dalam sehari itu upaya yang dilakukan untuk mencapaikan hasil 2 hektar per hari itu dia melakukan misalnya ini makan ya 1 piring per hari ya, sehingga efektivitasnya itu 2 hektar per piring ya, per piring makanan atau nasi. Sementara petani B itu ternyata dia 2 piring per hari ya, dia makan 2 piring per hari, sehingga efektivitasnya itu 1,5 hektar piring per hari ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, dilihat dari sisi efisiensi, tentunya hasil efisiensi ya untuk petani A itu lebih kecil dibanding dengan petani B. Nah, kalau kita lihat secara efektivitas, ternyata petani A lebih baik atau lebih besar dibanding dengan petani B. Nah, satuan untuk efisiensi itu dinyatakan dalam bentuk simbol ini ya, ini eta. Nah, satuan untuk daya guna atau efektivitas itu diberikan dengan simbol epsilon ya, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan ya, nilai efisiensi yang tinggi belum tentu baik, dan sementara efektivitas yang baik belum tentu mendapatkan efisiensi baik ya. Makanya dari dua sisi tersebut itu sebaiknya seimbang antara efektif dan efisien, sehingga nilai atau perubahan dari sesuatu itu dapat mencapai kinerja yang terbaik ya, untuk mendapat kinerja yang terbaik. Karena kalau kita lihat dari sisi kedua ini, hal tersebut itu harus menunjang antara efisiensi dan efektivitas. Jadi dengan demikian, konsepsi ideal itu sangat diperlukan sebagai acuan nanti untuk mengukur tingkat pencapaian perubahan ya, berbanding sejauh mana dan ke arah mana perubahan itu akan terjadi ya, seperti itu. Kemudian konsepsi ideal itu sebenarnya sangat diperlukan sebagai upaya nantinya penetapan arah sasaran serta menjadi rujukan operasional sejauh mana pencapaian telah diraih. Konsepsi ini tidak saja diterapkan dalam fenomena alam,
ya, yang mencakup misalnya adalah gerak, massa, panas, tetapi namun juga dapat diterapkan dalam fenomena kehidupan yang mencakup kehidupan binatang, kemudian tumbuhan, bahkan juga fenomena kehidupan manusia. Nah, konsepsi kemanusiaan itu sering dikemukakan sebagai konsepsi manusia seutuhnya. Berikut merupakan skema dari perkembangan konsepsi ideal masing-masing peristiwa. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 ideal ya. Yang pertama itu adalah ideal kebendaan, kemudian ideal kehidupan, dan yang paling bagus adalah ideal kemanusiaan. Nah, kalau kita lihat di sisi sini ya, semakin ke atas tentunya model ideal itu semakin sempurna ya. Kemudian juga sama halnya dengan model makin mungkin terrealisir ya, seperti itu. Nah, kalau semakin ke atas ya ideal kemanusiaan tentunya akan dinilai sebagai kecenderungan nanti pro kemanusiaan. Nah, sementara ke bawah itu sama halnya dengan kecenderungan anti kemanusiaan. Hal-hal yang kita bisa lihat di sini adalah yang ideal kemanusiaan itu gerak mengatur mandiri alam dan kemanusiaan. Sementara ideal kehidupan itu gerak terpola genetik alam dan kehidupan. Ideal kebendaan gerak bebas atomik dan alam materi. Nah, jadi ini adalah skema ideal masing-masing peristiwa dari suatu ideal kemanusiaan, kehidupan, dan kebendaan. Jadi yang paling bagus adalah ideal kemanusiaan karena di sini yang dilihat adalah kecenderungan nantinya adalah pro kemanusiaan dan model itu semakin sempurna ya atau makin terrealisir seperti itu ya. Jadi nilai untuk konsepsi ideal yang paling bagus adalah ideal kemanusiaan. Jadi masing-masing konsepsi ideal peristiwa di atas itu berbeda tingkat kesempurnaannya tentunya ya atau kerumitan unsur-unsur pembentukannya sehingga memberikan pengertian yang berbeda-beda pula tentang kemungkinan perealisasinya. Jadi konsepsi ideal semakin sempurna bila bergerak dari alam kebendaan ke alam kehidupan lalu ke alam kehidupan kemanusiaan. Arah pergerakan perspektif dari alam kebendaan ke arah alam kehidupan kemanusiaan ini merupakan sikap yang pro terhadap kemanusiaan dan konstruktif akan membangun kesempurnaan untuk memungkinkan perealisasinya. Jadi konsepsi manusia seutuhnya itu merupakan konsepsi ideal kemanusiaan yang terletak pada pengertian kemandiriannya ya, bahwa manusia dalam keadaan keutuhan unsur-unsurnya akan memiliki nilai diri yang spesifik ya. Kemandirian itu bukan berarti menyendiri atau serba sendiri ya, tapi seseorang yang mandiri adalah seseorang yang nantinya itu berhasil membangun nilai dirinya sehingga mampu menetapkan perannya dalam alam kehidupan kemanusiaannya dengan penuh manfaat tentunya. Nah, kemandirian seseorang itu dapat terukur misalnya dengan sejauh mana kehadiran dirinya itu memberikan manfaat ke arah kesempurnaan dalam sistem yang lebih luas. Artinya sama halnya dengan memberikan pengaruh nilai yang lebih baik kepada pro kemanusiaan. Jadi urutan atau upaya unsur-unsur pembentuk keutuhan manusia itu bergerak dari unsur yang paling alami yaitu badan ke arah yang paling gaib atau takwa. Sementara urutan nilai-nilai keutuhan kemanusiaan itu bergerak dari nilai yang gaib atau takwa ke arah nilai yang paling alami atau badan. Jadi secara skematik urutan upaya pembentukan dan nilai manusia itu seutuhnya itu dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Kita bisa lihat pada tabel ini bahwasanya unsur-unsur kemanusiaan itu atau individu itu yang paling bawah itu dinilai ya dari sisi upaya, tentunya terdiri dari yang pertama adalah badan, kemudian nalar, kemudian komunikasi, kemudian etika, kemudian takwa ya. Kalau kita lihat dari sisi nilai ya, tentunya yang paling tinggi itu urutan pertama adalah takwa, kemudian etika, komunikasi, nalar, dan badan.
Tentunya semakin baik itu adalah tingkat daripada ketakwaannya dengan bobot 63% ya kalau dilihat dari nilai. Tapi kalau dilihat dari sisi upaya, tentunya yang paling awal itu adalah ketakwaan, yang paling tinggi itu adalah badannya, tentunya nilainya adalah 63%. Jadi berikut ini merupakan upaya pembentukan berdasarkan alokasi investasi fisik yang bergerak dari bawah ke atas tentunya seperti ini ya. Nah, sama halnya dengan misalnya 63% untuk investasi kebadanan, ini terdiri dari tubuh misalnya sehat dan bugar. Kemudian 22% itu nalar ya, untuk pengembangan penalaran itu sama halnya dengan belajar, kemudian sekolah dan riset. Kemudian 10% itu komunikasi ya, itu sama halnya dengan pergaulan, persaudaraan dan kerjasama. Dan 3% untuk etika, itu untuk membangun tata nilai, sopan santun dan etika. Dan 1% untuk meraih ketakwaan, yaitu keyakinan dan beragama. Nah, fenomena ini sebenarnya sangat alami yang dapat ditunjukkan oleh kehidupan fisik manusia mulai dari kelahirannya, dari bayi, lalu tumbuh berkembang sehingga mampu belajar untuk mengembangkan penalarannya. Dengan tingkat penalarannya kemudian akan mengambil peran dalam masyarakat ya, memahami nilai etika yang luhur dan merujuk akan membentuk akhlak yang mulia berdasarkan keyakinan beragama. Fenomena alam ini dapat didalami penalarannya melalui ilmu ya, sehingga menjadi ilmiah tentunya. Sementara itu unsur nilai kemanusiaan itu dibangun dari atas ke bawah ya, seperti yang sebutkan tadi. Jadi seseorang yang tak mampu meraih ketakwaan akan kehilangan 63% dari nilai kemanusiaannya. Orang tersebut bukan saja tak beragama, namun juga tak bermoral. Hilangnya etika dan sopan santun akan menghilangkan lagi 22% dari kemanusiaannya. Ya. Sehingga lebih lanjut, ketidakmampuannya berkomunikasi dan bekerja sama akan menghilangkan lagi 10% dari kemanusiaannya. Ya, kemudian ketidakmampuannya menalar atau tidak waras akan menghilangkan lagi 3% dari nilai kemanusiaannya. Dan akhirnya manusia hanya tinggal memiliki nilai kemanusiaannya berupa kebendaan saja ya, atau sama halnya dengan keberadaan kebadanannya saja. Fenomena ini sebenarnya merupakan fenomena gaib yang ilahiyah yang dapat dialami penalarannya dengan hanya mempelajari agama. Jadi untuk membangun unsur kebadanan itu harus didasari oleh pemahaman biologis kebadan manusia ya, seperti ilmu tubuh manusia, pengetahuan tentang makan, minum, olahraga, istirahat, tidur, berpakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian untuk membangun unsur penalaran, tentunya hal yang ingin dilakukan adalah rasa ingin tahu, harus merumuskan dengan lebih baik ya, dan kemampuan dasar membaca dan menulis ya. Berbahasa dan berhitung harus senantiasa itu ditingkatkan. Nah, itu adalah cara untuk membangun unsur penalaran. Kemudian selanjutnya membangun unsur komunikasi antara lain dengan menegakkan budaya baca tulis dan pergaulan yang baik tentunya. Keberhasilan upaya komunikasi itu dapat dipantau pada tingkat keakraban ya, kemudian interaksi dan kerjasama. Tentunya nantinya akan menghasilkan aktivitas baru yang bermanfaat. Organisasi dan networking merupakan sarana institusi pertumbuhan upaya komunikasi kemanusiaan untuk menghadapi globalisasi kehidupan kemanusiaan. Kemudian kesadaran akan keterkaitan kehidupan antara sesama manusia, lingkungan alam dan peralatan mengharuskan kita itu berupaya membangun tata nilai ya, bersepakat untuk menegakkan sopan santun dalam tata krama, pergaulan, jati diri, dan akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, takwa itu tentunya itu bisa dibawa dengan kesadaran beragama ya tentunya. Ya, kesadaran paling tinggi dalam kemanusiaan itu merupakan sumber kreatif menjadi arah rujukan nilai dari semua upaya pembentukan kebadanan ya, seperti itu. Kemudian konsepsi ideal untuk sistem kehidupan kemanusiaan itu tidak hanya berlaku dalam skala individu saja ya,
yang sangat pribadi, namun juga itu dapat diekstrapolasi ke dalam skala masyarakat ya, berupa idealisasi kehidupan masyarakat bangsa. Falsafah bangsa Indonesia itu kita adalah Pancasila. Persatuan dan Kesatuan Indonesia itu merupakan konsepsi keberadaan masyarakat bangsa Indonesia yang memandang bahwa sebagai satu tubuh dan satu ruh kebangsaan Indonesia ya, itu dinyatakan dalam bentuk ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Upaya pengenalan manusia itu akan menghasilkan ilmu pengetahuan atau logos ya, sehingga nantinya capaian untuk perekonomian yang adil sebagai suatu tahapan dalam penalaran unsur masyarakat bangsa. Upaya komunikasi kemanusiaan ditegakkan dalam masyarakat bangsa Indonesia itu melalui musyawarah mufakat ya. Tentunya setiap masalah yang dihadapi harus diselesaikan secara komunikasi melalui musyawarah dan mufakat. Pembangunan tata nilai dalam masyarakat bangsa Indonesia itu merujuk pada upaya penegakan etika kemanusiaan yang beradab ya. Jadi kemudian tegaknya tata nilai kemanusiaan yang beradab mendasari raihan nilai kemanusiaan yang lebih tinggi lagi, yaitu ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi ini adalah tingkatan yang paling tinggi ya. Kalau kita lihat dari sisi nilai, dari sisi upaya dimulai dari badan itu Indonesia 1 ya. Kemudian dari sisi penalaran ya, perekonomian yang adil. Kemudian dari sisi komunikasi musyawarah mufakat. Kemudian etika kemanusiaan yang beradab, kemudian dari takwa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi upaya fisik penegakan masyarakat bangsa Indonesia di atas itu tentunya akan berbalikan dengan urutan nilai yang menjadi sumber kearifan perkembangan masyarakat bangsa Indonesia yang dapat ditulis sebagai berikut ya tentunya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, musyawarat yang mufakat, perekonomian yang adil, Indonesia yang bersatu. Jadi susunan di atas itu mirip dengan urutan politis Pancasila Dasar Negara Indonesia, karena memang kenyataan tersebut merupakan bukti yang empirik ya adanya nilai-nilai luhur bangsa dan bernegara yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahwasanya pernyataan politis dasar-dasar negara itu dicetuskan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditujukan oleh pragmatisme adanya kesadaran masyarakat bangsa atas nilai persatuan Indonesia, sehingga unsur masyarakat bangsa atas nilai persatuan Indonesia itu naik menjadi sangat penting dan menentukan. Sementara masyarakat bangsa Indonesia begitu yakin bahwa nilai ketuhanan dan kemanusiaannya itu masih berada di atas nilai kebangsaannya. Jadi dengan demikian dasar-dasar kenegaraan masyarakat Indonesia benar-benar merupakan konsepsi ideal kemanusiaan untuk membangun suatu masyarakat bangsa, merupakan konsepsi kemanusiaan yang paling layak untuk direalisasikan. Kemudian kehidupan kemanusiaan sehari-hari itu pada dasarnya adalah terapan ilmu dan teknologi atau rekayasa ya, baik yang berkembang secara sadar maupun tidak. Perkembangan secara sadar tentunya akan menyebabkan terapan teknologi menimbang berbagai ilmu pengetahuan kehidupan manusia ya, yang seperti misalnya ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama. Jadi penerapan ilmu teknologi itu pada dasarnya adalah penerapan kemampuan rekayasa kealaman untuk membawa suatu keadaan ke keadaan yang lain yang lebih berguna dan bermanfaat, yaitu penerapan ilmu dan teknologi. Kemudian perekonomian dalam kehidupan kemanusiaan pada dasarnya merupakan praktek pengaturan distribusi hasil usaha dan kepemilikan dalam masyarakat sebagai tindak lanjut dari upaya penerapan ilmu dan teknologi. Jadi adapun sasaran nilai perekonomian yang harus dicapai berasal dari kesepakatan sosial politik berupa aspirasi keadilan, dari nilai budaya berupa kebersamaan atau gotong royong. Dari sisi sosial politik dalam kehidupan manusia itu pada dasarnya merupakan pola hubungan dan interaksi sosial ya, atau siklus dan status kekuasaan dan kepemimpinan. Konsepsi kehidupan kemanusiaan itu merujuk sasaran upaya musyawarah dan sasaran nilai mufakat tentunya.
Kemudian budaya. Budaya merupakan ekspresi simbolis dan pemberian arti kepada perbuatan dan kegiatan yang dilakukan. Jadi budaya yang harus ditegakkan adalah budaya yang akan menunjang terbentuknya nilai-nilai kemanusiaan dan ketakwaan, sehingga perilaku disiplin, ya, tidak munafik dan tidak dikotomi itu perlu dibangun secara sadar tentunya. Kemudian selanjutnya, ketakwaan melandasi keyakinan dan teori dasar dari tata nilai kehidupan manusia. Nilai ketakwaan pada dasarnya adalah sumber dari tata nilai lainnya, sehingga unsur kemanusiaan ini dapat dianggap sebagai sumber kreativitas yang berawal dari ketuhanan yang Maha Esa. Jika dilihat dari proses fenomena penerapan teknologi dan proses perkembangan ilmu dan teknologi sepanjang sejarah, tentunya kita bisa lihat, ya, itu akan dinilai dari sisi keuntungan dan kerugian. Nah, jika hal tersebut sudah terlaksana, tentunya nantinya adalah untuk mengurangi kerugian, ya, tentunya diharapkan teknologi yang baik. Dari teknologi yang baik ini tentunya akan dinilai lagi keuntungan dan kerugiannya, sehingga nanti terciptanya lagi adalah teknologi yang lebih baik lagi, ya. Nah, nanti dilihat lagi adalah keuntungan dan kerugiannya. Begitu seterusnya. Jadi perkembangan iptek teknologi semakin lama semakin maju. Yang dilihat nantinya adalah keuntungan dan kerugiannya, ya, yang membawa suatu keadaan dari hal yang baik menjadi yang lebih baik lagi, ya. Jadi ada beberapa alternatif, ya, seperti ini dijelaskan untuk menyelesaikan masalah. Jadi adapun antisipasi perubahan yang mendatang sehingga perlu dilakukan rekayasa, antara lain itu adalah perubahan global, ya, terbentuknya institusi-institusi global, komersialisasi iptek, pengendalian superhighway informasi, privatisasi pelayanan masyarakat, mengarahkan kehidupan pribadi, membangun keluarga masyarakat, meraih kualitas hidup, melindungi lingkungan alam, menguatkan lingkungan sosial, pemerintahan berwawasan masa depan, membangun peradaban global, mengatasi masalah siklus hidup dan politik, mengatasi kejahatan dan kekerasan yang baru, inisiatif membangun berbasis komunitas. Jadi kalau kita lihat dari skala paradigma, skala permasalahan, ya, nanti ada yang namanya itu skala mega, makro, meso, mikro, dan nano. Skala mega misalnya adalah lingkungan, laut, atmosfer, dan tanah. Kemudian kalau skala makro, unit produksi atau pabrik. Kalau skala meso, peralatan, mesin, dan aliran. Kalau skala mikro contohnya adalah partikel dan tetesan. Kalau skala nano adalah reaksi dan molekuler. Jadi itu merupakan dasar daripada antisipasi yang akan terjadi perubahan mendatang, yang sehingga lakukanlah penerapan ilmu dan teknologi untuk melakukan rekayasa. Saya rasa cukup sampai di sini saja materi untuk konsepsi ideal kealaman dan konsepsi ideal kemanusiaan. Terima kasih banyak atas partisipasinya, perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.